أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Ramadan ini adalah bulan yang paling agung. Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Maka hanya bulan ini saja pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan para syaitan itu dibelenggu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau nyatet hadisnya silahkan dicatat. Idza kana awwalu lailatin min ramadhana suffidatis syayatin wa maradatul jinnah wa ghallaqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futtahat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa nada munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarra aqsir. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Lalu ada penyeru yang berseru, wahai pencari kebaikan, kemarilah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hasan sahih menurut At-Tirmidzi. Kalau memang setan dan jin itu dibelenggu, terus kenapa kita masih lalai bahkan bermaksiat? Ada yang tahu kenapa? Kita harus tahu bahwa ketika kita bermaksiat itu bukan hanya kesalahan dari setan. Ketika kita bermaksiat itu mungkin dari keinginan nafsu kita. Maka di bulan suci Ramadan ini nafsu kita itu dikendalikan dengan cara berpuasa. Karena nafsu itu hanya tunduk kepada kelaparan. Nafsu itu ketika diciptakan oleh Allah ada sifat sombong. Akhirnya dimasukkan ke neraka. Cemplung ke neraka, plum. Dikum di neraka itu 70 tahun. Diangkat lagi. Kemudian ditanya lagi. Tetap masih sombong. Akhirnya dicemplungin ke dalam es yang sangat dingin. Selama 70 tahun. Diangkat lagi masih sombong. Akhirnya dihukum sama Allah
dengan cara tidak diberi makan. Akhirnya nafsu itu tunduk. Maka salah satu yang bisa menundukkan nafsu adalah rasa lapar. Sama ketika kalian lapar, bawaannya pengen tidur. Nah, tidur kalian itu jangan sembarangan tidur, tapi niatkan untuk tarkul ma'asi, supaya tidurnya bermakna. Jangan asal nempel molor, nempel tidur. Ketika setan dibelenggu, peluang maksiat itu seharusnya melemah. Jika dosa masih terjadi, itu tanda nafsu dan kebiasaan buruk masih dominan. Maka ketika seseorang berada di bulan puasa tapi masih mokel, sengaja beli kalung salib, datang ke warteg buat makan, nunjukin kalung salib. Ketika ditanya, kamu nggak puasa? Padahal Islam. Kenapa masih terjadi seperti itu? Karena kebiasaan buruk. Nah, kalau kebiasaan buruk itu sudah mendarah daging, udah. Nah, sekalipun datang Ramadan, tetap kebiasaan kalian itu masih saja terulang. Makanya sebelum datangnya Ramadan, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan qasidan. Persiapannya itu dari bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa sholat. Diangkatnya Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kita persiapannya dari bulan Rajab. Kemudian datang bulan Sya'ban. Ya, di mana di nisfu Sya'ban kita sudah membaca Yasin 3 kali. Baru bertemu dengan Ramadan. Makanya ada yang mengucapkan Rajab itu waktu untuk menanam. Rajab itu waktu untuk menanam. Waktu untuk menanam. Menanam apa? Menanam kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Itu di bulan Rajab. Persiapan itu. Bahkan pedagang pun persiapannya dari bulan Rajab. Orang yang mau dagang timun suri itu nanamnya dari bulan Rajab. Kalau nanamnya di bulan Sya'ban telat. Nah, enggak panen. Ketika bulan Sya'ban baru, yaitu merawat atau menyiram. Satu bulan itu dilatih untuk menanam suatu kebaikan dan menghilangkan segala keburukan.
Kemudian Sya'ban, mengulanginya lagi, tambah lagi. Baru ketika Ramadan kalian sudah menjadi bersih dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan Ramadan itu membuka jalan kebaikan seluas-luasnya. Pintu surga dibuka sebagai isyarat. Allah memudahkan amal soleh bagi siapa saja yang sungguh-sungguh. Bagi siapa saja yang sungguh-sungguh. Maka Ramadan ini istimewa. Dan kenapa Ramadan itu istimewa? Ada 4 alasan kenapa Ramadan itu istimewa. Alasan yang pertama yaitu karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Yang kedua, karena ada pelipat gandaan pahala dari setiap apa yang kita kerjakan. Berarti kalau amal kita dilipat gandakan dan kita berbuat dosa, dosa kita juga berlipat ganda. Yang ketiga, karena ada peluang untuk menjauhkan diri dari setan. Setan ini lebih pintar daripada kita. Makanya kita juga harus berilmu. Jangan mau kalah sama setan. Yang keempat, karena pada waktu Ramadan siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Ada waktu mustajab ketika Ramadan, yaitu di sepertiga malam, kemudian ketika sahur, dan juga ketika sebelum berbuka. Itu doa mustajab. Doa mustajab. Makanya tadi kita ketika bukber di situ kita berdoa dan diaminkan. Semoga terkabul. Dan itu yang dijamin oleh Allah dalam ayat 186. Tentang puasa. Yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz Asep membaca surat tentang puasa kemarin ya. Di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Tafsiran dari ayat itu apa? Tafsiran dari ayat tentang puasa itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 yang tidak akan tertolak doanya. 3 itu siapa? 3 itu yang pertama al-imamu adil. Al-imamu adil. Imam yang adil. Karena menjadi seseorang yang adil itu sulit. Itu sulit. Bahkan lebih sulit daripada makan bubur pakai sumpit. Sulit ini. Sulit. Maka ganjarannya besar. Bahkan di dalam hadis yang lain ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh.
Yang pertama itu adalah imamul adil. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama itu imamul adil. Dan imamul adil ini dalam hadis ini itu doanya tidak pernah tertolak. Nembus langsung Maka kalau ada pemimpin yang adil, ketua OSDA yang adil, minta doanya. Nah, yang kedua siapa? As-shaima hatta yuftir. As-shaimu hatta yuftir. Nah, yang kedua itu adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ketika kalian sedang berpuasa, banyak-banyak berdoa. Apa hajat kalian? Doakan. Jangan pernah bosan untuk mendoakan. Karena satu-satunya harapan kita itu hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Karena kalau berharap kepada manusia sangat menyakitkan ketika harapan itu bertolak belakang dengan kemauan kita. Rasanya tuh sakit. Ya, maka cukup berharap kepada Allah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah wadau'atul madluli. Wadau'atul madluli. Apa itu? Wadau'atul madluli itu apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Hah? Wadau'atul madluli. Apa Ali? Jawab aja nggak apa-apa. Hah? Orang terzolim. Itu orang yang terzolim. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Maka hindari sifat zolim terhadap seseorang. Kalau sampai orang itu terzolim oleh kita dan dia berdoa untuk dirinya, itu doanya bisa terkabul. Dan kita hidup sebagai manusia ini harus baik, ya, harus baik dan juga harus benar. Kenapa? Karena dunia ini tempat persinggahan kita. Dunia ini hanya tempat singgah, sebentar dunia. Maka jangan terlalu memikirkan dunia. Apalagi memikirkan dirinya. Jangan sampai. Maka ada seorang ulama itu yang berbicara, manusia itu siapa sih manusia itu? Siapa manusia itu? Hah? Hah? Al-insanu haywanun natiqun. Kata para ulama, al-insanu ya'ti bila syai'in wa yas'a li ajli syai'in wa yatruku kulla syai'in wa yuhasabu ala kulli syai'in. Manusia itu siapa? Manusia itu adalah datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Ada yang di sini lahir langsung pakai baju. Ada yang di sini lahir pakai gelang emas.
Tidak ada. Maka manusia itu datang ke dunia ini tanpa membawa apa? Apa? Tanpa membawa apa-apa manusia itu. Tapi ketika hidup di dunia, manusia itu serakah. Segala apapun yang dia inginkan, pengen didapatkan. Apapun caranya, bagaimana caranya, yang penting saya harus dapat. Meskipun itu diambil dari jalan yang haram. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Wa yatruku kulla syai'. Meskipun manusia ini datang tidak membawa apa-apa, kemudian hidup di dunia, cari kerja, punya uang, digaji, ketika kematian itu datang, wa yatruku kulla syai'. Semuanya akan ditinggal. Harta yang ditumpuk-tumpuk akan menjadi ahlul waris. Istri yang cantik, yang putih, itu juga akan ditinggalkan. Bisa jadi menikah dengan orang lain. Maka jangan terlalu bangga. Tapi meskipun manusia itu datang tidak membawa apa-apa, kemudian mempunyai kekuasaan, memegang kuasa, setelah mati tidak membawa apa-apa, kalian harus ingat, walakin yuhasabu ala kulli syai'. Akan tetapi segala sesuatu yang diperoleh oleh kalian ketika di dunia akan dihisab, dihitung semuanya, ya, dihitung, akan ditanyakan, semuanya itu akan ditanyakan. Ketika kalian menjadi santri, suruh hataman di EQ, di gudang EQ, hataman air, suruh baca 1 juz, malah tidur, cuman baca selembar. Itu akan dipertanyakan nanti, ya. Itu akan dipertanyakan. Maka hisab kita di dunia ini berat, ya, berat. Maka berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Karena sesungguhnya innas sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika annahum Juz berapa? Juz berapa? Ada yang tahu nggak? Juz 30. Pokoknya ada di ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan fuad, apa yang terbersit di hati kalian, itu semuanya akan dihisab. Berhati-hati, ya, berhati-hati. Akan dihisab. Apalagi tentang rizki. Tentang rizki. Rizki itu ketika dikubur nanti ditanyanya 2 pertanyaan. Didapatkan dari mana dan untuk apa? Kalau pertanyaannya tentang siapa Tuhanmu, jawabannya 1, pertanyaan juga 1. Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kiblatmu kemana? Ke timur apa ke barat? Nah,
Itu cuma satu pertanyaan. Tapi kalau harta, pertanyaannya ada dua. Didapat dari mana dan untuk apa? Berat makanya kita berdoa itu apa? Meminta rizki yang berkah. Meminta rizki yang berkah. Allahumma barik li fi rizki. Karena yang namanya keberkahan itu tidak terlihat. Kata para ulama, apa sih keberkahan itu? Al barakatu huwa jundun khafiyun min junudillah. Barokah itu adalah tentara rahasia Allah. Idza halat fil mal aktsarat. Ketika keberkahan itu kepada harta, maka hartanya akan lebih banyak. Banyak di sini hitungannya bukan kuantitas, tapi hitungannya kualitas. Nah, karena semua orang pasti akan diberikan rizki. Nah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Awal juz berapa itu? Awal juz 12. Semua, bahkan hewan yang melata sekalipun itu akan diberikan rizki tanpa terkecuali. Dan di Al-Quran itu banyak tentang masalah rizki. Ada rizki yang dari usaha, ada rizki yang dapat dari yang tidak disangka-sangka, ada rezeki dari kesabaran, ada rezeki dari ketakwaan. Dan yang paling besar itu adalah rezeki dari ketakwaan. Paham? Paham nggak? Nah, oleh karena itu jadikan Ramadan ini ya, lebih giat lagi dalam beribadah, lebih giat lagi dalam belajar, ya, dalam belajar. Karena ada salah satu mahfudzat yang mengatakan apa? Apa? Bunyinya apa? Kalau artinya itu bunyinya gini, andaikan tidak ada ilmu, maka manusia itu seperti binatang, hewan atau binatang. Apa bunyinya mahfudzatnya? Laulal ilm ma lakanan nasu kal bahaimi. Andaikan di dunia ini tidak ada ilmu, maka manusia itu sama seperti hewan, sama seperti binatang. Nah, maka ada perkataan al insanu natiqun, manusia itu adalah hewan yang berakal, ya, berpikir. Maka ketika kalian hilang pikirannya, hilang akalnya, ya udah sama seperti hewan. Lihat orang yang ada di jembatan, ya santai-santai aja hidupnya kan, nggak mikirin kehidupan. Ya sama kayak binatang. Maka jaga akal kita itu supaya tidak terkena penyakit. Dan apa fungsinya kita itu untuk belajar itu? Untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih cinta kepada Allah. Makanya kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu, fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibihi. Fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibihi. Ada enggak sih seseorang kekasih yang malas bertemu dengan kekasihnya? Ada enggak? Enggak ada. Ya.
Makanya muncul kata rindu itu berat. Rindu itu berat. Jika rindu hanya sebuah kata, kenapa rasanya begitu terasa? Berat rindu itu. Oh, makanya rindu itu berat. Rindu itu berat. Sama ketika ada maulid Nabi, kalian rindu nggak ke Rasulullah? Kalian rindu nggak ke Rasulullah? Yang namanya rindu dan cinta itu harus ada bukti. Apa buktinya kalian bahwa mencintai Rasulullah? Mencintai sunnahnya. Nah, kalian rindu nggak kepada Allah? Hah? Rindu nggak kepada Allah? Kalau kalian rindu kepada Allah, tapi kenapa gitu? Kita itu setiap hari ada 5 panggilan yang tak terjawab dari Allah. Apa itu? Hah? Azan. Ya. Dan ada 114 surat cinta dari Allah yang tidak pernah terbaca. Apa itu? Al-Qur'an. Maka jadikan Ramadan ini ladang ibadah kita ya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Dan hidup di dunia ini harus banyak-banyak mencari amal soleh dan ibadah. Karena dunia ini hanya tempat persinggahan. Sementara tempat transit, kalau anak mau pulang dari stasiun Tanah Abang, transit dulu ke Rangkas. Dari Rangkas baru ke Cilegon. Sebentar transit itu, hanya untuk pindah kereta. Ya. Bahkan terkadang cinta pun hanya tempat singgah. Tidak menetap selamanya. Bahkan ada yang berkata mencintai itu hak setiap insan. Tapi memiliki itu takdir tuh. Itu takdir tuh. Kalian boleh mencintai siapapun, tapi kalian harus tahu ada aturan punya Allah, yaitu takdir. Kadang-kalanya kita ditakdirkan hanya untuk mengagumi, tapi tidak harus memiliki. Cukup sekedar kagum saja. Tidak dapat untuk dimiliki. Itu takdir. Tapi dari situ jangan kecewa. Kalau kita tidak berjodoh dengan manusia, maka jodoh kita adalah kematian. Dan itu hal yang sangat menyakitkan. Makanya hati-hati terhadap hati atau perasaan. Kenapa? Kenapa harus hati-hati terhadap hati itu kenapa? Kenapa? Karena terkadang luka itu tak punya suara. Tapi terkadang air mata jatuh tanpa bicara.
Maka di bulan puasa ini tingkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, terutama ibadah kita dibenarkan di bulan Ramadan ini. Karena siapa tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Nah, kita nggak tahu tahun depan itu masih ketemu Ramadan apa enggak. Kita nggak tahu. Kita tidak akan tahu. Besok itu akan masih ketemu matahari yang bersinar apa? Enggak. Meskipun langitnya mendung. Paham? Ya. Kita tidak akan mengetahui. Ramadan kali ini itu apakah menjadi Ramadan yang terakhir atau masih ketemu lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Paham? Makanya kita berharap Ramadan kali ini kita berharap semoga tahun menjadikanmu lentera bagi hidup kita. Supaya kita terus berharap supaya tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan sekarang ini jangan disia-siakan. Jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan ini. Kenapa jangan disia-siakan? Sebab orang yang meninggal tahun lalu juga mengira mereka akan masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Maka jangan pernah sia-siakan Ramadan kali ini. Karena kita tidak akan tahu kapan mati kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah itu mencabut nyawa kita. Dan itu rahasia Allah. Karena sangat menyakitkan ketika kita dicabut nyawanya, ketika kita itu sedang bermaksiat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.